Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalika Nurul Iza dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor absen 26 genap. Di video ini saya akan melakukan pembahasan mengenai materi listrik arus bolak-balik. Nah, di soalnya perhatikan gambar rangkaian RLC seri yang dihubungkan dengan arus dan tegangan listrik bolak-balik. Untuk diketahui, R-nya itu 26 ohm, L-nya 62 megahenry, C-nya 400 mikrofarad. V-nya sama dengan 120 sin, omega 126 T volt. Diketahui, pertanyaan yang pertama, nilai reaktansi induktif dari induktor. Nilai reaktansi induktif itu XL. Rumusnya XL sama dengan omega dikali L, sama dengan omeganya diketahui tadi 126 T. Jadi 126 dikali 62 mikrofarad. Karena 62 megahenry. Karena megahenry jadi kita ubah ke Henry dengan notasi ilmiah. Jadi 126 dikali 62 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya 7,812. Kita bulatkan jadi 8 ohm. Jadi nilai reaktansi induktif dari induktor itu sama dengan 8 ohm. Nah, untuk soal kedua, nilai reaktansi kapasitif dari kapasitor XC. Rumusnya XC sama dengan 1 per omega dikali C. Diketahui tadi C-nya itu 400 mikrofarad. Jadi langsung masukkan angkanya 1 per omeganya 126. Jadi 126 dikali 4 dikali 10 minus 4 sama dengan 19,8. Kita bulatkan jadi 20 ohm. Nah, untuk nomor 3, nilai impedansi atau hambatan total rangkaian. Nah, rumusnya impedansi ini sama dengan R pangkat 2 akar R pangkat 2 ditambah XC dikurang XL pangkat 2. Tadi kan XC dengan XL-nya sudah diketahui, sudah dicari. Jadi langsung masukkan angkanya. R-nya tadi 26 pangkat 2, 26 ditambah XC-nya 5 dikurang XL-nya 20, kita pangkatin 2 lagi. Nah, hasilnya 436.921 akar 436.921. Hasilnya 661 ohm. Nah, untuk soal keempat, nilai tegangan efektif sumber listrik. Nah, nilai tegangan efektif ini rumusnya nilai tegangan efektif per V maksimal sama dengan V maksimal per akar 2. V maksimalnya itu 120 ini. Nah, per akar 2. Jadi 120 dibagi akar 2 sama dengan 60 akar 2. 60 akar 2 ini sama dengan 84,8. Kita bulatkan jadi 85 volt. Nah, untuk soal kelima, nilai tegangan rata-rata. Nah, nilai tegangan rata-rata itu rumusnya VR sama dengan 2 dikali V maksimal per Pi. Sama dengan 2 dikali V maksimalnya tadi 120, Pi-nya 3,14. Jadi hasilnya 76,4 V. Nah, selanjutnya yang nomor 6, nilai kuat arus maksimum rangkaian. Nilai kuat arus maksimum rangkaian ini rumusnya nilai kuat arus maksimum per V maksimal per Z. Z-nya tadi kan sudah diketahui, itu 661. Jadi V maksimalnya tadi 120 dibagi 661 sama dengan 0,181 ampere. Nah, untuk soal nomor 7,
nilai kuat arus efektif rangkaian. Rumusnya, nilai kuat arus efektif sama dengan V efektif per Z. Z itu tadi impedansinya, sama dengan V efektifnya tadi 60 akar 2 dibagi Z-nya 661, jadi hasilnya 0,128 ampere. Terus yang nomor 8, nilai kuat arus rata-rata. Nilai kuat arus rata-rata itu rumusnya ini nilai arus rata-ratanya sama dengan 2 dikali I maksimal per Pi. Ini per Pi. Sama dengan 2 dikali I maksimalnya itu tadi ini 0,181 per Pi. Sama dengan hasilnya 0,36 per Pi ampere. Nah, untuk yang nomor 9, nilai beda fase. Nah, karena tadi saya langkahin, jadi sebelumnya kan rumusnya nilai beda fase itu tan ini sama dengan VL kurang VC per VR. Nah, sebelumnya kita harus mencari VL, VC, dan VR-nya. Nah, ini yang mencari VL. VL-nya sama dengan rumusnya I efektif dikali XL. I efektifnya tadi 0,128 dikali XL-nya 8, menghasilkan 1,024 V. Nah, untuk VC-nya rumusnya sama, cuman ini diganti XC, jadi I efektif dikali XC sama dengan 0,128 dikali 20 sama dengan 2,56 V. Nah, selanjutnya VR-nya itu sama, jadi rumusnya I efektif dikali R. Tadi di soal R-nya itu 26, jadi I efektifnya 0,128 dikali R-nya 26 menghasilkan 3,328 V. Nah, jadi langsung kita masukkan ke rumusnya. VL kurang VC per VR. Tadi VL-nya 1,024 dikurang 2,56 dibagi 328 sama dengan minus 0,54. Nah, terus yang nomor 10, nilai faktor daya rangkaian. Ini rumusnya cos theta dikali I efektif pangkat 2 dikali R per I efektif pangkat 2 kali Z. Karena ini sama-sama I efektif pangkat 2, jadi kita bisa coret. Nah, jadi sisa R per Z-nya tadi, impedansinya. Jadi R per Z sama dengan R-nya tadi 26 per impedansinya 661, menghasilkan 0,039 omega. Nah, selanjutnya soal nomor 11, nilai daya rangkaian. Nilai daya rangkaian, rumusnya daya rangkaian P sama dengan V efektif dikali I efektif. Sama dengan V efektifnya tadi 85 dikali 0,128 menghasilkan 10,8 omega. Nah, terus yang nomor 12, nilai frekuensi. Nilai frekuensi rumusnya omega sama dengan 2pi dikali F. Omeganya 126. Tadi udah diketahui di soal. Terus 2 sama dengan 2pi dikali F. Kita pindah ruaskan F-nya, jadi F sama dengan 126 per 2pi sama dengan 63 per pi. Hasilnya 63 per pi megahertz. Hasilnya 63 per pi hertz. Terus yang nomor 13, nilai periode. Nilai periode rumusnya T sama dengan 1 per F. Jadi tadi F-nya kan 63 per pi, jadi kita balikkan jadi pi per 63. Jadi ini hasilnya
hasil dari nilai periode yaitu pi per 63. Selanjutnya, nomor 14, nilai frekuensi sudut saat resonansi. Yang ini nilai frekuensi sudut saat resonansi berarti yang ditanya omega. Jadi L, rumusnya yang pertama kita cari L dulu. L sama dengan XC per 2PF. Sama dengan XC-nya tadi 20 per 2PF. 2Pi kali F. Sama dengan 20 per 2Pi dikali F-nya tadi 63. Jadi hasilnya 20 per 2Pi kali 63 hasilnya 0,0505 Henry. Nah, selanjutnya mencari omeganya sama dengan 1 per akar LC sama dengan 1 per akar L tadi 0,0505 dikali C-nya tadi 400 di soal. Jadi hasilnya 4,49 Hz. Sekian video pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.